Shalom semuanya, dengan Deborah Batia di sini. Dalam video kali ini saya akan menyampaikan haftorah yang saya terjemahkan dari tulisan Rebetsin Kanabraka dalam rebetsinKanabraka.blogspot.com. Haftorah Parasyat Parah diambil dari kitab Yeskiel pasal 36 ayat 16 sampai ayat 36. Hubungan antara Haftorah dan Parasyat Parah. Haftorah khusus minggu ini menjelaskan air pemurnian yang akan dipercikan Hashem kepada kita pada saat Geulah, penebusan. Pemurnian orang-orang Yahudi ini terkait dengan tema pembacaan Torah tambahan minggu ini, kualitas pemurnian dari parah adumah, sapi merah. Yeskiel sendiri membandingkan pembersihan spiritual ini dengan pemurnian dari ritual kenajisan. Bagian pertama menubuatkan kembalinya Israel ke tanah airnya saat dalam kondisi najis. Konsep penebusan dan kembali ke tanah Israel mendahului pertobatan dan pemurnian dalam beberapa ayat di Tanak. Dalam diskusi tentang Iyar kelima, Yom Ha'atzmaut, Hari Kemerdekaan Israel, Rabbi Eliyahu Kitov belajar dari Yeskiel bahwa Hashem akan mengumpulkan orang-orang buangan Israel yang tersebar dan mengembalikan mereka ke tanah Israel sebelum membersihkan dan memurnikan mereka secara spiritual. Karena aku akan membawamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkanmu dari semua negara dan akan membawamu ke tanahmu sendiri. Aku akan memercikan air bersih ke atas dirimu dan kamu akan menjadi bersih. Dari semua kenajisanmu dan dari semua berhala aku akan menyucikanmu. Yeskiel pasal 36 ayat 24 sampai 25. Bagian berikutnya kembali ke Israel sebelum datangnya Masyiach. Ayat-ayat ini jelas merupakan bukti bahwa kita tidak seharusnya menunggu Masyiach sebelum melakukan aliyah ke Eretz Yisrael. Meskipun kami belum memiliki pemerintahan Taurat yang bertanggung jawab untuk menjalankan tanah air kami, dan sayangnya kepemimpinan kami jauh dari ideal, ini bukanlah alasan untuk menghindar untuk kembali ke tanah suci. Saya pernah mendengar Rabbi Aviner di radio menjelaskan bahwa sama seperti ketika seorang bayi lahir, kita perlu memenuhi kebutuhan fisiknya. Dan baru setelah itu, ketika dia berusia 3 tahun, kita mulai mengajarinya Taurat secara formal. Demikian pula infrastruktur fisik tanah Israel harus mendahului kandungan spiritualnya. Dalam haftorah minggu ini, Nabi meramalkan bahwa proses penebusan akan berlangsung secara bertahap. Alih-alih menjadi puncak penebusan, kembalinya orang-orang Yahudi ke tanah air kita dapat dibandingkan dengan kelahiran bayi, salah satu tahap awal penebusan. Hanya setelah itu, seluruh Israel akan mempelajari Torah, dibersihkan dari asimilasi kita dan dari sisa budaya sekuler atau penyembahan berhala di mana sebagian dari kita dibesarkan. Bagian berikutnya, kemurnian tanah Israel membawa kita ke tesyufah, pertobatan. Diketahui bahwa tanah Israel membuat bijaksana. Banyak anak muda dari setiap penjuru bumi yang terinspirasi untuk menyesuaikan gaya hidup Taurat hanya dengan datang ke Israel. Sejak remaja, saya telah mencari kebenaran dan makna hidup selama bertahun-tahun. Hanya di tanah Israel, saya menemukan apa yang saya cari. Ketika sebagai gadis kekuatan bunga, berusia 19 tahun, saya bertemu Rabbi Weber di kotel, sesuatu yang menyentuh neshama saya. Pada Syabat berikutnya, menyalakan lilin Syabat pertama saya di asrama putri diaspora Yeshiva sambil menghadap ke kotel, saya kembali ke Taurat nenek moyang saya. Seolah-olah Hashem mulai membersihkan saya dari semua nilai tidak murni masyarakat barat yang dengannya saya dibesarkan. Di sini, di Gunung Sion, kaum muda hipis berubah menjadi siswa Yeshiva. Alih-alih terbakar dengan Grateful Dead atau mati bersyukur, kita menjadi terbakar dengan pohon kehidupan, Torah suci. Tidak mungkin saya bisa melakukan tesyufah di Denmark meskipun ayah saya coba meyakinkan saya untuk kembali dan mempelajari Taurat di Copenhagen yang memiliki salah satu perpustakaan Yudaik terbesar. Itu adalah udara Eretz Israel dan kedekatan dengan Hashem yang bisa dirasakan seseorang di sini yang memungkinkan saya untuk merangkul gaya hidup Torah.
Tidak peduli bahwa pemerintah itu sekuler, kemurnian tanah itu sendiri menginspirasi dan mengubah banyak orang Yahudi diaspora yang kembali ke rumah. Dengan bantuan Hashem, kita semua akan dimurnikan sepenuhnya. Segera, setiap orang di tanah suci akan disucikan karena Hashem akan memercikan air bersih ke atas kita dengan cepat di zaman kita. Bagian berikutnya menerima hati yang baru dari daging. Hati yang baru juga akan kuberikan kepadamu, dan roh baru akan aku tempatkan di dalam dirimu. Dan aku akan mengambil hati yang membatu dari dagingmu, dan aku akan memberikan hati yang daging. Di dalam Yeskiel pasal 36 ayat 26. Setelah seluruh Israel dimurnikan secara spiritual, tahap selanjutnya dari proses penebusan adalah menerima hati yang baru dari Hashem. Menghapus hati batu kita menyeratkan bahwa Hashem akan menghapus yetzer hara kita, dorongan negatif, dan kita tidak akan lagi cemburu atau hawa nafsu terhadap hal-hal yang tidak baik bagi kita. Dengan hati baru kita ingin menjaga semua mitzvot 100% dengan seluruh keberadaan kita. Kami tidak akan lagi memiliki masalah dan pergumulan pribadi. Kehendak kita sepenuhnya akan menjadi keinginan Hashem. Kami akan menjadi perpanjangan tangan dari Hashem seperti gerbong kereta yang menempel pada mesinnya. Bagian yang berikutnya, Pesyak model pra-penebusan dari penebusan. Parasyat Parah dengan haftorah pemurniannya sangat tepat untuk Syabat mengikuti Purim ketika kita mulai mempersiapkan Pesyak, karena menyatakan kami mulai bertanya tentang hukum Pesyak 30 hari sebelum Pesyak. Saat kami membersihkan dan menggosok dinding rumah kita, Hashem memoles dinding hati kita. Pesyak adalah model pra-penebusan dari proses penebusan. Setiap tahap penebusan dicontohkan dalam mempersiapkan dan merayakan Pesyak, menghapus kamets, ragi dari rumah kita, paralel dengan menghilangkan yetzer hara, hati batu dari dalam. Bagian yang berikutnya, membangun tempat suci di hati saya. Hari ini, kita telah memulai proses menghilangkan hati batu kita yang menyebabkan penyumbatan yang menghalangi kita untuk merasakan kehadiran Hashem. Semakin banyak orang Yahudi, Torah, yang mempelajari buku terkenal Bilvavi dalam hatiku oleh Rabbi Itamar Schwartz, pesan utamanya adalah tidak cukup mengetahui tentang Hashem secara intelektual. Kita perlu merasakan kekudusan Hashem dan bersukacita di hadapannya. Sama seperti kita akan bersukacita jika kita memenangkan $1 juta dalam lotre. Karena menyatakan, cicipi dan lihat bagaimana Hashem itu baik. Di dalam Tehillim, Mazmur 34 ayat 9. Hashem ingin agar kita bermitra dengannya dalam proses penebusan. Untuk menerima pembaruan spiritual yang dijanjikan dalam haftorah kita perlu melakukan histadlut, usaha kita dengan menetap di tanah Israel dan berusaha untuk membawa kesadaran Hashem ke dalam hati kita. Dalam hatiku, aku akan membangun Mishkan, tempat perlindungan. Demi membangun tempat tinggal untuk Hashem di hati kita, semoga kita juga menjadi mitra Hashem dalam membangun bait suci. Sekian untuk video kali ini. Jika konten ini memberkati Anda, silakan beritahu kami di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan nyalakan bel notifikasi dan share video ini. Terima kasih. Shalom.